statement-statement yang ada, dari 3 DPO menjadi satu saja sudah mengundang perdebatan atau polemik tersendiri. Ini dari sisi pihak keluarga korban. Belum lagi dari sisi pihak keluarga Peggy, pelaku sendiri juga mengklaim bahwa kliennya tidak salah. Inilah yang nantinya harus diklirkan. Saya yakin nanti di pra-peradilan ini akan dibuka secara transparan. Contohnya, kenapa sampai muncul 3 nama DPO misalkan? Itu dirunut dari keterangan saksi-saksi. Yang notabene mereka adalah terpidana. Yang notabene sekarang sudah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Itu akan dirunut satu-satu sesuai dengan isi putusan. Kemudian sebelum mencabut bunyinya apa, setelah mencabut bunyinya apa, kemudian saksi yang direkayasa itu seperti apa, itulah yang menurut kami akhirnya menyimpulkan seperti ini. Maka nanti akan diuji di pengadilan. Baik. Pak Benny, menurut Anda apakah memang pra-peradilan Peggy ini perlu? Menurut kami untuk bisa mengklirkan perdebatan yang sementara ini berjalan di masyarakat, forum yang paling tepat adalah forum mekanisme yang memang sudah diatur di undang-undang, yaitu di pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini untuk nantinya menguji apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Apakah penangkapan, penahanan itu sah atau tidak. Itu di forum pra-peradilan. Ketika hakim menilai bahwa wah ini buktinya nggak cukup, ini nggak sesuai, kemudian nanti ini beberapa hal tidak sesuai ketentuan, akhirnya dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, maka yang bersangkutan harus dikeluarkan. Seperti itu. Baik, Pak Benny, jika nanti memang benar pengajuan pra-peradilan ini dilakukan begitu, bagaimana hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian juga, Pak? Yang pertama tentunya pendampingan penasihat hukum itu menjadi hak dari tersangka. Kemudian yang kedua masalah kesehatan, termasuk masalah perlindungan keamanan. Jangan sampai ada tekanan, ancaman dari pihak-pihak tertentu. Ini menjadi penting. Kesehatan ini juga menjadi penting. Jangan sampai yang bersangkutan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Ini penting karena itu sempat terucap oleh yang bersangkutan. Sehingga pihak aparat harus mewaspadai itu. Jangan sampai terjadi. Kemudian juga dalam konteks ini, menurut kami perlu dibangun komunikasi yang baik antara penasihat hukum dengan penyidik. Sehingga kalau penasihat hukum misalkan minta kopi berita acara, itu menjadi hak dari tersangka. Itu diberikan. Nah, nanti kalau sudah lengkap semua, sudah tahap kedua, baru nanti biasanya kopi berkas itu juga bisa dapat. Seperti itu. Baik, Pak Benny, ketika tadi disebutkan DPO ini sempat membantah, apakah hal ini wajar, Pak? Atau hal yang lumrah? Ya memang kalau kami lihat dari awal ada kelemahan-kelemahan ya ketika membuat DPO. Satu, kalau memang tidak ada fotonya, biasanya kita buat sketsa wajah. Sketsa wajah ini berangkat dari keterangan para tersangka yang lain, saksi-saksi di TKP, atau orang yang melihat. Dari keterangan mereka itulah kemudian dibuat sketsa, kemudian dikonfirmasi kepada saksi, kalau iya Pak seperti itu, itulah yang kemudian dimasukkan dalam DPO. Itu kalau tidak ada foto yang diperoleh. Dengan demikian publik bisa berpartisipasi ikut mencari. Kalau melihat orang yang mirip-mirip dengan sketsa itu, menginformasikan ke aparat. Sehingga aparat nanti bisa turun, memastikan, menyelidiki, kemudian nanti bisa melakukan penangkapan. Kalau memang itu identitasnya sesuai. Nah, kelemahannya di sini adalah dari awal hanya identitas tinggi sekian, badan begini dan sebagainya. Alamatnya pun ya disebut menurut keterangan dari
orang yang dimintai keterangan, sehingga pihak keluarga mengklaim dia tidak tinggal di sana, dia tinggalnya di sini dan sebagainya. Nah itu menurut kami memang pada awal membuat DPO itu kurang komprehensif, kurang mendalam dan kurang detail, sehingga menimbulkan celah perdebatan, menimbulkan sanggahan dari pihak terkait begitu. Baik, selama ini komunikasi antara pihak Anda dengan kepolisian, Pak, ini berkenaan dengan bukti dan proses itu seperti apa? Apakah memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa agak samar-samar begitu? Kami belajar dari kasus pembunuhan Ibu Anak Subang ya. Kami 3 kali turun, 3 kali gelar, termasuk waktu rekonstruksi kami hadir menyaksikan langsung. Kami melihat cara kerja teman-teman tim ini profesional dan all out mereka. Bayangin kasus Subang itu dari 2021 belum terungkap, ditangani tim ini, terungkap tuntas dan sekarang sudah di pengadilan. Nah saya yakin dalam penanganan kasus ini sama kecepatannya, dan kami apresiasi dalam waktu tidak terlalu lama sudah langsung bisa mengidentifikasi dan menangkap tersangka Peggy. Baik, Pak Benny, dalam kasus-kasus seperti ini, untuk menghindari banyaknya spekulasi dan juga dugaan-dugaan, apa sebaiknya yang perlu kita evaluasi, Pak, agar kasus-kasus seperti ini jelas buktinya, prosedurnya sesuai, sehingga ketika prosedur yang dilakukan juga sudah valid, ini juga tidak lagi diragukan, Pak Benny? Ya, yang pertama tentunya soal mekanisme prosedur ini sudah diatur ya. Bagaimana teknis penyidikan semua sudah diatur. Kemudian yang kedua, kami melihat di sini penyidik waktu itu lebih menekankan pada pengakuan, sehingga mengabaikan atau kurang cermat untuk pendekatan secara scientific crime investigation. Kelemahannya satu, CCTV harusnya di TKP ada atau tidak. Kalau tidak, rute kelompok ini bergerak, itu CCTV harusnya diambil semua, apakah di rumah, di kantor, atau di toko, yang ada di sepanjang jalan, itu harus diambil. Dari situ akan bisa mengidentifikasi plat nomor mobil, motor, hingga nanti dari identitas motor itulah diketahui siapa pemiliknya atau yang mengendarai. Yang kedua, masalah ditemukannya sperma ketika dilakukan otopsi. Ini tidak diperiksa, padahal dengan memeriksa sperma yang ada akan teridentifikasi DNA siapa ini. Tinggal dicocokkan dengan mereka yang kemudian diduga sebagai tersangka. Kalau cocok berarti mereka yang melakukan perkosaan. Kemudian yang terakhir tadi masalah menyangkut masalah sketsa wajah tadi. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian ada celah untuk para pihak ini berpendapat lain. Jadi inilah yang perdebatan sekarang ini karena diawali tadi. Nah, ketika pendekatan saintifik dilakukan, mau tersangka diem, mau tersangka mencabut keterangan, mau mungkir dengan alasan macam-macam, hakim pasti yakin dan akan memutus dia bersalah, seperti itu. Baik. Itu yang nanti kita akan tunggu ya, Pak Benny, berkenaan dengan bagaimana ketika penetapan status ini bisa dibuktikan, kemudian juga dari pihak kepolisian juga bisa membuktikan prosedurnya sudah jelas begitu ya. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, terima kasih atas penjelasan Anda di sore hari ini.